pemerkosaan massal yang terjadi pada tahun 1998 itu semua hanyalah rumor belaka. Ya, dan yang ngerinya lagi para aktivis perempuan yang menentang pernyataan dari Fadlizon itu mendapat teror telepon berkali-kali, bertubi-tubi, hingga dia memilih untuk nggak ikut campur lagi atau speak up tentang hal ini. Halo Sobat LBJ, selamat datang di LBJ Viral 24, tempatnya pembahasan tentang berita-berita yang viral dan juga seliweran di media sosial. Tentunya kita bahas secara serius tapi santai bersama Mas Andi dan bikin kita semua deg-degan gitu ya Mas? Ya pastinya. Apalagi nih yang bakalan bikin deg-degan di episode ini Mas? Ya, kita lihat beberapa hari ini pernyataan dari Menteri Kebudayaan kita ya, Bung Fadlizon, itu bukan cuma buat kita semua deg-degan, tapi bikin kita semua kaget ya. Gimana beliau bisa berusaha untuk kita menghapus sejarah sepertinya. Mei 1998, sejarah kelam Indonesia, kerusuhan, pemerkosaan massal, kekerasan rasial, hingga luka yang belum sembuh. Kini, 2 dekade kemudian, seorang politisi senior, Fadlizon, menyebut tragedi itu cuma rumor tanpa bukti. Aktivis ini menyebut kekerasan terhadap ingatan. Ini adalah usaha sistematis menghapus pelanggaran HAM berat dari sejarah bangsa, ujar Kamala Chandra Kirana. Lebih parahnya lagi, negara justru membiarkan ingatan kolektif dihapus oleh mereka yang punya kekuasaan, bukan oleh para penyintas. Luka Mei 1998 bukan bahan debat, tapi kenyataan pahit yang harus diakui. Ketika sejarah dijadikan hoaks, keadilan berubah menjadi fiksi. Apakah Fadlizon adalah saksi sejarah? Tentu bukan. Dia adalah sang penghapus ingatan. Mau nulis ulang sejarah katanya nih Mas ya? Betul, melalui channel YouTube yang menghadirkan jurnalis senior, Bauni Lubis. Dalam wawancaranya itu Fadlizon bilang bahwa pemerkosaan massal yang terjadi pada tahun 1998 saat kerusuhan Mei 1998 itu semua hanyalah rumor belaka. Bisa-bisanya nih Bapak Fadlizon kita yang terhormat menyebut itu rumor, padahal itu jelas-jelas tertulis dalam buku sejarah tuh Mas ya. Ya betul itu sekali. Gimana tuh Mas? Apa sih maksudnya indikasi atau motivasinya Pak Fadlizon ini untuk ngomong kalau itu cuma rumor, bukan kejadian fakta, mana buktinya gitu? Apa itu Mas? Iya kali ini sih kayaknya blunder banget si Fadlizon ya. Dia kayaknya bukan sekedar mau beda pendapat sendiri nih. Betul. Tapi ini banyak pihak menilai ini bagian dari sebuah kekerasan yang dilakukan oleh seorang Menteri Kebudayaan terhadap ingatan para rakyat Indonesia. Dia kagak mikirin apa itu rasa perih dan sakitnya nih. Sampai sekarang pasti masih membekas tuh. Betul. Buat para korban. Khususnya korban pemerkosaan atau perundungan seksual ya, buat korban kerusuhan 98. Nah ini nggak ada rasa ininya apa nih, Bung Fadlizon? Empati ya? Iya. Terutama pada saat 1998, banyak sekali berita di media massa yang menceritakan terjadi pemerkosaan massal terhadap etnis tertentu nih, yakni etnis Tionghoa kan? Tionghoa ya Mas ya. Bagaimana mereka menjadi sasaran amuk massa yang menjadi merupakan menjadi komoditas politik ya, alat diperalat supaya Indonesia itu menjadi chaos dengan isu etnis gitu. Karena isu SARA memang sangat mudah ya Mas ya. Sangat mudah ya. Tersulut untuk dipancing ya Mas ya. Betul. Jadi bagaimana suku Tionghoa itu menjadi alat kendaraan supaya memudahkan untuk menciptakan sebuah kerusuhan gitu kan dengan isu SARA tadi. Tapi maksudnya kan gini Mas ya, nggak perlu seorang Fadlizon yang memang jabatannya Menteri Kebudayaan menghapus itu namanya pelanggaran HAM yang terjadi. Karena kan banyak pasti pihak-pihak yang tersenggol nih
Dan juga pasti menentang, otomatis itu. Bilang rumor segala macam kan bahaya tuh. Iya, tentunya pemerkosaan massal dalam kejadian Mei 1998 adalah merupakan bagian dari pelanggaran HAM berat. Ya, betul. Tapi bukan itu aja yang menjadi bagian pelanggaran HAM berat. Apalagi tuh? Bagaimana penculikan para aktivis di saat Mei 1998 adalah merupakan bagian dari pelanggaran HAM berat nih. Nah, jangan-jangan nih Pak Fadlizon ada message tertentu nih, atau ada udang di balik batu, ya? Mungkin ada sesuatu kenapa tiba-tiba minta dihapus tuh kejadian itu. Itu kan pelanggaran HAM yang nggak kita bisa tutup mata dong. Kita cermati dulu aja. Iya, ada ya. Bagaimana sih omongannya Bung Fadlizon yang dianggap berusaha untuk mengaburkan fakta sejarah nih tentang pelanggaran HAM berat tahun 1998. Ya, kita tonton ya Mas ya. Penting sejarah sangat penting. Perempuan. Malah saya ikut mendorong sejarah perempuan harus diperkuat. Termasuk apa yang dialami oleh perempuan dalam peristiwa kerusuhan Mei 98 misalnya, apakah itu pertanyaannya masuk? Begini, sejarah perempuan kalau itu menjadi domain kepada isi dari sejarawan. Apa yang terjadi? Kita nggak pernah tahu. Ada nggak fakta keras? Kalau itu kita bisa berdebat. Nah, ada perkosaan massal, betul nggak ada perkosaan massal? Apa kata siapa itu? Itu nggak pernah ada proofnya. Itu adalah cerita. Kalau ada, tunjukkan. Ada nggak di dalam buku sejarah itu? Nggak pernah ada. Nah, rumor-rumor seperti itu, menurut saya tidak akan menyelesaikan meskipun persoalan. Meskipun itu ada di tim pencari fakta juga yang pada saat kan itu dibentuk ya. Saya sendiri pernah membantah itu dan mereka tidak bisa buktikan. Maksud saya adalah sejarah yang kita buat ini adalah sejarah yang bisa mempersatukan bangsa. Dan tone-nya harus begitu. Makanya kalau mempersatukan bangsa harusnya kan kita mesti jujur mengakui apa yang ada. Makanya kan? perspektif Indonesia. Nah, apa? Tuh Mas Andi, ya kan? Jadi kita katanya harus melihat perspektifnya dari sisi Indonesia untuk mempersatukan bangsa, gitu Mas. Gimana? Jadi bahasanya Bu Menteri, kita harus menulis sejarah dengan tone positif. Waduh. Tapi dia bikin orang jadi pada negatif jadinya sama dia. Berarti menurut beliau ini selama ini sejarah ditulis dengan tone negatif kan, bahwa terjadi pecah belah antar suku ya kan, dengan bagaimana salah satu suku minoritas Tionghoa menjadi korban dalam kerusuhan 1998. Tapi bagaimanapun kan itu sudah fakta yang tersaji kan. Betul Mas. Tapi itu juga menjadi bagian dari satu fakta sejarah yang nggak terlepas dari peranan seorang Prabowo Subianto. Waktu itu karena dia menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat. Ya kan? Pasti dong. Jadi banyak pihak menuding bahwa ada keterlibatan beliau maupun secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga terciptalah kerusuhan 1998. Pembiaran gitu maksudnya? Pembiaran. Meskipun sampai sekarang tidak ada fakta satupun baik melalui pengadilan yang bisa membuktikan hal tersebut. Tapi kan kalau itu deh, kita masih belum bisa mengungkap faktanya. Tapi kan kalau fakta dari kasus pemerkosaan ataupun perundungan seksual yang terjadi di kerusuhan 98 itu kan ada bukti kuatnya, ada. Bahkan ada tim pencari fakta. Itu nggak bisa sanggah dong, Mas Andi. Betul sekali. Jadi ada pada tahun 1998 negara kan membentuk tim gabungan pencari fakta TGPF. Dan melalui TGPF itu, setahu saya mereka telah melakukan investigasi kan, dan mendata kurang lebih 80 kasus pemerkosaan terjadi selama kerusuhan 1998 terjadi itu. Itu 80 banyak itu. Iya. Masa masih bisa bilang kagak ada apa-apaan? Rumor. Nah, John, ada John. Itu dia. Jadi satu kekhawatiran karena memang sampai sekarang baik secara hukum legal belum pernah dibuktikan juga. Jadi belum ketahuan juga siapa sih pelaku-pelaku kejahatan pemerkosaan massal tersebut. Apakah betul itu dilakukan secara terorganisir ataupun itu cuman kejadian yang terjadi secara spontan gitu. Jadi sebenarnya belum bisa ini Mas, karena pelakunya belum sampai sekarang belum ketahuan gitu ya, maksudnya gitu ya. Tidak ada proses hukum yang
yang dijalani dengan permasalahan kasus. Tapi korbannya ada, speak up. Bahwa korban ada. Waktu itu siapa Mas yang sampai ke luar negeri untuk mengungkapkan fakta itu Mas? Iya betul, setelah kejadian Mei 1998, beberapa bulan setelahnya ada salah seorang penyintas nih. Dia jadi korban pemerkosaan massal. Betul. Namanya Ita Marta Dinata. Ya. Dan dia akan memberikan kesaksian di PBB di New York. Di New York ya. Pada bulan Oktober 1998 untuk mengungkap apa yang terjadi kan. Betul. Pada dirinya dan juga keluarganya, bahkan satu keluarga menjadi korban pemerkosaan. Benar. Tapi ironisnya sebelum dia sempat bersaksi di New York, dia telah menjadi korban pembunuhan. Wah, tuh. Itu kan salah satu memang ada tekanan lah untuk mengungkapkan fakta itu. Betul. Ya kan bahwa itu pernah terjadi gitu, masa kasus pemerkosaan tahun 98. Dan sebenarnya juga seorang mantan presiden ketiga ya, B.J. Habibie pun pernah ya mengungkapkan dalam sebuah pidatonya kalau salah satu kerusuhan ini dipicu oleh selain ada penjarahan, ada penembakan dan kerusuhan segala macam, dan juga ada pemerkosaan kan. Betul. Diakui oleh Pak Presiden waktu itu. Betul, presiden kita yang saat itu, presiden kita yang ketiga B.J. Habibie mengakui bahwa telah terjadi pemerkosaan secara massal yang dialami oleh etnis tertentu, yakni etnis Tionghoa. Oke, nih kita lihat ya statement dari pidato dari Pak B.J. Habibie. Mereka juga masih dibayang-bayangi oleh huru-hara massa yang dipicu oleh gugurnya keempat pahlawan reformasi pada tanggal 12 Mei 1998. Huru-hara berupa penjarahan dan pembakaran pusat-pusat pertokoan dan rumah penduduk tersebut, bahkan disertai tindak kekerasan dan perundungan seksual terhadap kaum perempuan, terutama dari kelompok etnis Tionghoa. Oke. Jelas ya Mas Andi ya? Iya jelas. Jadi pernyataan presiden kita yang dulu itu makin memperjelas posisi bahwa pemerintah aja mengakui gitu. Iya. Kenapa seorang Fadlizon mau mencoba nulis ulang sejarah? Iya. Lah itu pidato Pak Presiden emang kagak ditulis pakai fakta itu, kan jadi sejarah buat kita. Iya. Sejarah yang jelas-jelas kan, dipertontonkan di berbagai media. Makanya saya sih jadi mikir nih Mas Andi ya, ini ada satu penghapusan sejarah ini, penulisan ulang ini ada satu upaya sistematis ya. Nah, tadi kalau korban tadi Ita Marta Dinata, kalau memang nggak ada orang yang punya kepentingan, ketakutan terhadap kasus pemerkosaan massal, kenapa harus jadi korban pembunuhan ya kan? Betul, kenapa mesti dibunuh? Kalau memang dia itu terjadi secara sporadis, pemerkosaan, tentunya orang yang takut paling hanya pelaku tunggal yang melakukan hal tersebut kepada dirinya kan. Benar Mas. Tapi ini kan kita bicara skup secara sebuah negara, luas, makanya dia diundang ke New York. Betul. Untuk bicara di depan forum PBB kan. Betul Mas. Jadi ini sepertinya ada tokoh besar lah ya. Nah itu. Sampai seorang korban yang juga aktivis HAM waktu itu, korban juga dia harus membayar dengan nyawa juga. Betul, dia penyintas juga ya kan? Penyintas juga, betul. Nah, makanya kan kasihan sama pada korban yang mungkin masih ada rasa traumatik ya kan, yang melihat langsung, bahkan mungkin ada nih saat ini tuh yang menjadi saksi langsung dari kasus pemerkosaan ada pasti. Ya, dan yang ngerinya lagi para aktivis perempuan yang menentang pernyataan dari Fadlizon itu mendapat teror telepon berkali-kali, bertubi-tubi, hingga dia memilih untuk nggak ikut campur lagi atau speak up tentang hal ini. Karena dibilang, perkataannya dibilang nih, kamu anti Cina karena bicara perkosaan Tionghoa. Siapa bilang Prabowo terlibat? Nah, itu salah satu kalimat yang terornya ya. Teror di telepon. Tapi ada menyebut nama Prabowo ya? Betul, kata pengakuan dari Ita ya. Ya kan sebenarnya kan terlibat atau tidak terlibat,
kasus ini memang sebenarnya Nama Prabowo belum pernah terbukti. Kan. Nah, Tapi jadi maksudnya kenapa ada yang orang yang kebakaran jenggot membela Prabowo iya, gitu? sampai disebut nama. Bahkan kan kita juga nggak ada menjurus ke sana kan untuk keterlibatan Tidak ada indikasi langsung beliau lah. gitu kan. Tapi kan walaupun faktanya pernah terjadi kerusuhan ini ada tertulis dalam buku sejarah. Walaupun keterlibatannya memang nggak bisa diungkap, ya kan kita nggak tahu siapa dalangnya waktu itu 98, gitu kan ya Mas? Iya. Tapi ada ketakutan sepertinya ini, ada satu oknum atau pihak yang merasa akhirnya perlu meneror dari ITA tadi tuh. Anda merasa dia juga terancam kali dengan pemberitaan ini. Betul. Dan sebenarnya kita miris sekali. Jadi Fadlizon ini cuma berharap angka-angka real yang pasti. Sebenarnya ini jauh bukan sekedar angka atau data yang harus disajikan. Ya. Ini tentang trauma, ya kan? Bagaimana para korban-korban ini mereka tidak hanya nggak berani speak up, dan mungkin mereka juga memilih untuk bungkam. Daripada keluarganya terancam. Betul. Lebih baik bungkam. Jadi bukan sekedar para penyintas yang menjadi korban, bahkan para keluarganya pun menjadi korban ancaman berikutnya kan. Nah itu. Kita juga bisa lihat di sini ada Komnas Perempuan ya Mas ya, yang menyampaikan kalau pemerkosaan 1998 adalah fakta. Ya. Oh ya. Kita lihat videonya. Ya, Komnas Perempuan tentu saja menyayangkan ya dan sangat prihatin atas statement yang disampaikan oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon yang menyangkal peristiwa perkosaan pada tragedi Mei 1998. Laporan dari Tim Gabungan Pencari Fakta sudah dijelaskan dengan sangat clear. Bahkan ada bagian bab yang secara khusus yang menyampaikan bahwa kekerasan seksual itu ada, perkosaan itu adalah termasuk kekerasan seksual yang paling banyak ditemukan oleh Tim Gabungan Pencari Fakta, dan bahkan perkosaannya bukan perkosaan biasa, tapi ini ada perkosaan massal. Oke, ya jelas ya Mas ya. Betul. Itu ada tertulis dalam bab khusus yang membahas tentang kasus pemerkosaan. Iya. Bahkan tercatat nih ya, dalam buku Sejarah Nasional Indonesia. Betul Mas. Jilid 6 halaman 609. Tuh, ada halamannya tuh. Iya. Tertulis jelas bahwa pada masa pergolakan politik Mei 1998 telah terjadi pemerkosaan massal terhadap etnis Tionghoa. Betul. Di berbagai kota besar seperti Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya, dan juga Solo. Itu jelas artinya. Semua tertulis dalam sejarah, dan ngapain mau ditulis ulang sama Bapak Fadlizon kita ini? Betul, dan juga itu ditulis capek-capek nulis ulang. Iya. Ketik aja WA. Dan itu hasil investigasi panjang oleh Tim Gabungan Pencari Fakta dari lintas organisasi, lintas profesionalisme ya kan. Udah ada data dan fakta yang disajikan. Lalu kita simak terus apakah upaya Fadlizon ini merubah sejarah katanya dengan ton positif akan berhasil. Betul. Simak terus pemberitanya di lensaberitajakarta.com. Ya, dan juga tentu saja di channel YouTube Lensa Berita Jakarta TV yang kita bisa update semua berita-berita dan juga kasus-kasus yang sedang viral. Terutama ini nih, ya, Bapak Fadlizon beritanya. Terima kasih buat stay tune terus di channel kita. Saya Sandi pamit undur diri. Saya Gio juga pamit. Sampai jumpa. Assalamualaikum.